Jadi ini penggunaannya bisa dengan dua cara. Cara yang pertama dengan dicolokin ke listrik langsung, ke sumber listrik. Jadi nanti ininya kamu akan lihat cara mengeceknya alat ini bekerja dengan baik atau tidak dengan menempelkan elektrodanya. Jadi ketika kalian colokin, tempelin elektrodanya, lihat apakah lampunya menyala atau tidak. Kalau lampunya menyala artinya alat ini berfungsi dengan baik. Jelas? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan baterai dan juga kabel buaya. Ini ada kabel buayanya dua, kemudian ada batu baterai yang kotak seperti ini. Kalian sambungkan si kabel buaya ini masing-masing satu di kutub positif dan negatifnya. Di sini ya, dijepit di bagian yang sini. Kalau sudah, ujungnya dari kabel buaya ini dijepit di sini, tapi jangan lupa kamu putar dulu ke atas supaya dia ngejepitnya di bagian logam. Jadi jangan sampai ngejepitnya di bagian yang plastik ini, ya, karena dia isolator kalau yang ini. Tapi harus di bagian yang logam ini bawahnya. Ini ya, misalkan ini yang hitam, kemudian kabel satunya lagi yang merah. Ini jangan lupa juga diputar dulu, kemudian dijepit di bagian yang logamnya. Ini boleh kalian putar atau boleh kalian copot sekalian, boleh, tapi jangan hilang. Jelas? Nah, sudah disambungkan ke elektrolit meter, disambungin ke baterai, kemudian kamu cek lagi, pakai elektrodenya, tempelin elektrodenya, apakah lampunya menyala atau tidak. Kalau misalkan dia pakai baterai, lampu yang menyala yang kecil. Kalau dia pakai listrik, lampu yang menyala yang besar. Beda arusnya, ya. Jadi silahkan dicek dulu awal mulanya. Kemudian cara kerjanya gimana? Cara kerjanya, kamu boleh pakai baterai ataupun pakai listrik. Kamu tinggal masukkan larutan yang diuji coba ke gelas kimia yang sudah disediain di meja, masing-masing satu gelas. Kemudian kamu masukin si batang elektroda ini. Tapi nggak boleh saling berdempetan gini ketika masukin ke larutan. Ya, jadi harus terpisah seperti ini dan jangan menyentuh dasar gelas. Jadi nggak boleh sampai ke bawah. Oke, nanti dicek lampunya menyala atau enggak. Kemudian di elektrodanya ada gelembung atau tidak. Kalau misalkan larutannya gelap kayak teh, susu itu kan nggak kelihatan ya. Kamu boleh pakai flash dari handphone kamu. Jadi silakan dicek apakah di larutannya ada gelembung atau tidak. Kemudian dicek apakah lampunya menyala atau tidak. Jadi indikatornya ada dua, lampu dan gelembung. Ada pertanyaan untuk yang elektrolit? Untuk setiap uji coba larutan, misalkan UC 1000 nih kamu masukin. Setelah itu kamu celup ke air aqua. Misalkan ambil dari air keran ya. Kamu celupin ke air keran, kamu bersihin. Elektrodenya baru celupin ke sampel kedua. Begitupun dengan sampel ketiga, cuci dulu, baru masukin ke sampel ketiga. Jelas? Jadi tidak boleh dari sampel 1 langsung ke sampel 2, ketiga, keempat. Harus dicuci baru kamu boleh pindah sampel. Jelas ya? Kalau asam basa, pakainya namanya adalah pelat tetes. Ini namanya pelat tetes. Ada 12 lubang. Di sini 3 lubang, kemudian kesininya ada 4. Sampel yang kita pakai itu ada 4. Ada susu, ada UC 1000, ada Sprite, sama ada teh ya. Lupa, pokoknya ada 4 ya. Ada 4 sampel. Nah, setiap sampel yang ini kita akan pakai 3 indikator. Kemudian susu yang pertama ditambahin NAS, susu yang kedua ditambahin BTB, susu yang ketiga ditambahin PP atau phenolphthalein. Terus kamu catat perubahan warnanya. Misalkan awalnya susu warnanya putih, kemudian cek ketika pakai apakah warnanya tetap putih atau berubah warna. Catat warnanya berapa. Kalau sudah dicatat warnanya, kemudian ukur pH-nya dengan menggunakan pH indikator universal yang seperti ini. Pas itu ambilin kotak. Ya. Jadi ini kamu taruh larutannya, terus kamu tempelin kayak gini sampai dia batas ujung dari si pH universalnya. Kalau sudah, terus kamu cocokkan dengan yang ada di sini, kira-kira pH-nya berapa. Ya, itu untuk semua larutan. Dilakukan seperti itu. Jelas? Kalau misalkan kamu dapat seperti ini ya, ini adalah warna yang harusnya diperoleh dengan menggunakan indikator ini dengan trayek pH seperti ini. Jadi ini adalah data. Kalian boleh tulis data ini di LKS kalian. Lihat trayek pH dan perubahan warna, itu datanya dari sini. Nah, misalkan sampel 1, sampel A.
Kita ambil sampel A ini misalkan sampel A ditambah dengan MM, misalnya warnanya adalah jingga. Kemudian sampel A ditambah dengan BTB warnanya kuning. Lalu sampel A ditambah dengan PP jadinya tidak berubah warna atau tak berwarna gitu ya. Nah ini kan, terus kamu hitung trayek pH-nya berapa. Kalau jingga berarti mewakili merah atau kuning? Kalau jingga itu merah atau kuning? Tengah-tengah. Tengah-tengah kan? Berarti tengah-tengahnya merah sama kuning. Maka trayek pH-nya juga tengah-tengah. Maka di sininya 4,4, di sininya 6,2, maka ini tengah-tengah di sini. Karena warnanya jingga. Kalau warnanya merah berarti dari sini ke kiri. Kalau warnanya kuning berarti dari 62 ke kanan. Jelas? Kalau kuning berarti mewakili yang ini kan? Mewakili pH berapa? Kuning mewakili pH berapa? 6. 6 itu berarti setelah 62 atau sebelum 62? Berarti di sini ya. Maka ini ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan? Ke kiri karena dia adanya di sebelah kiri. Kalau misalkan tidak berwarna mewakili pH berapa? 8,3 di sini. Berarti mana yang dilewatin oleh semua garis? Ini ya. Maka pH sampel A antara 4,4 sampai 6,0. Terus kamu bandingin sama pH universal yang tadi kamu pakai, kamu ukur dengan ini, berapa nilainya? Maka pH yang di sini itu harusnya rentangnya antara 4 sampai 6. Jelas? Ada yang mau ditanyain? Silakan lakuin ini sebanyak berarti 4 sampel dengan 3 indikator, maka akan ada 12. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu?